Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Sahabat Sechan, saya Dr. Rizky Rahmania, anti-aging medicine dari Cebu Clinic. Kali ini saya pengen ngebahas tentang cara mengatasi jerawat yang tepat. Ikuti terus videonya ya. Jerawat adalah gangguan pada kulit yang terjadi pada folikel rambut karena peningkatan produksi sebum. Jerawat itu adanya pada folikel rambut karena sumbatan dari kelenjar minyak dan sel kulit mati. Sebab timbulnya jerawat yang paling mendasar ada 4. Yang pertama, karena produksi sebum yang meningkat. Kemudian yang kedua, karena adanya sumbatan pada pori-pori oleh sel kulit mati. Yang ketiga, karena adanya hormonal. Yang keempat, karena dari pengaruh bakteri P. acnes. Jerawat itu bisa timbul di daerah mana aja kok. Di wajah ataupun di badan juga ada jerawat. Kalau di wajah lebih spesifik biasanya di area T. Gejala umum pertama kali jerawat itu awal mulanya dari komedo loh. Ada whitehead maupun blackhead. Kemudian berubah menjadi ada benjolan yang kemerahan, lebih sering kita bilang papul, kemudian berubah menjadi pustul jika makin meradang, nodul, dan ada bernanah yang biasanya sering disebut, dok kok ada matanya ya? Faktor-faktor yang bisa menimbulkan jerawat, tangan kita, karena sering mencet-mencet atau megang-megang jerawat, itu nggak boleh. Kemudian gesekan dari kulit wajah kepada benda seperti masker, helm, jilbab, atau yang lainnya. Kemudian karena ada faktor stres, faktor hormonal seperti menstruasi ataupun kena penyakit PCOS. Kemudian ada kebiasaan lifestyle yang harus dirubah seperti gaya hidup, pola makan, dan kebiasaan untuk olahraga. Kemudian kebiasaan merokok bisa mempengaruhi jerawat juga. Waktu yang tepat itu dari awal, karena jerawat munculnya komedogenik dulu nih. Nah, pada saat komedogenik untuk konsultasi ke dokter lebih baik. Tapi sudah masuk fase kejerawat yang sedang, sebaiknya ditangani oleh dokter yang berkompeten. Prosedur medisnya yang pertama kita menggunakan skincare yang Cosmo Skincare. Kemudian naik tahap berikutnya kita masuk ke chemical peeling. Setelah chemical peeling kita juga punya variasi seperti mesoterapi. Baru treatment yang terakhirnya kita menggunakan dengan laser. Tapi perawatan di rumah jauh lebih penting juga. Tahapan prosesnya yang utama kita harus bersihkan dulu wajah. Setelah kita bersihkan wajah, untuk chemical peeling kita bisa lakukan pengolasan chemical peeling, tapi harus ditangani oleh dokter yang berkompeten. Setelah itu baru kita bersihkan, dan jangan lupa penggunaan sunscreen hukumnya wajib banget dan harus di-replay. Efek sampingnya tergantung dari derajat jerawat itu sendiri. Untuk derajat ringan lebih minim efek samping, kadang juga nggak ada. Untuk derajat acne sedang, efek sampingnya bisa ada pengelupasan untuk tipis-tipis karena chemical peelingnya. Untuk yang derajat berat, memang kita lebih fokus banget di acne-nya, terutama yang pustul. Pasti akan ada kemerahan, ada pengelupasan, kurang lebih dimulai dari 2 atau 3 hari setelah melakukan chemical peeling. Untuk prosesnya sendiri kurang lebih 1 minggu bisa akan berkurang dan akan hilang.
Nggak boleh. Yang paling bandel adalah tangan. Tangan kita nggak boleh sama sekali pegang wajah, terlebih lagi pada yang jerawat. Nggak boleh sama sekali, di stop, karena akan bikin makin radang, makin banyak jerawatnya, dan makin akan susah penanganannya. Bisa hilang jerawat walaupun tanpa dikasih obat apapun, itu untuk yang jerawat ringan. Tetapi untuk yang jerawat sedang maupun berat, kita harus melakukan treatment dan harus ada produk yang kita pakai. Dan waktu yang digunakan untuk hilangnya jerawat itu bervariasi tergantung dari jerawat masing-masing. Dan nggak bisa ya dalam sekejap mata atau simsalabim jerawat akan hilang. Kita semua butuh proses dan butuh waktu karena kulit itu nggak langsung jadi. Bisa kalau penyebab dari jerawat atau faktor pencetusnya kita nggak hambat, kita nggak kurangin. Jadi kulit itu seperti manusia, dia juga bisa bernafas, dia juga bisa punya kemampuan. Jadi bukan berarti setelah clear semuanya kulit akan aman, tapi kalau kita nggak jaga tetap jerawat akan muncul lagi. Perlu terlebih lagi untuk tahapan yang aknanya udah masuk ke berat. Jadi untuk secara rutinnya 2 minggu sekali kita wajib untuk konsultasi dengan dokternya. Setelah selesai jerawat juga berkurang, maintenance-nya hanya 1 bulan sekali udah cukup. Yang pertama, tangannya nggak boleh pegang-pegang. Dan yang kedua, penggunaan skincare-nya yang terutama adalah sunscreen harus dipakai dan harus di-replay. Nggak cukup 1 kali aja, dalam sehari bisa 3-4 kali. Untuk selebihnya cukup. Bisa, karena obat sendiri tuh produk ada 3 jenis, yaitu kosmetik, kosmetika, dan obat. Nah, untuk yang jerawat ringan hanya sekedar menghilangkan kosmetik boleh-boleh aja. Tapi jika sudah masuk sedang dan berat, diusahakan kita mulai masuk ke kosmetika. Biasanya itu dapat resep oleh dokter. Dan kemudian yang mana sih yang baik? Ya, yang baik itu yang menggunakan bahan untuk mengurangi jerawat dan yang pasti non komedogenik. Itu kita lebih baiknya untuk yang terbaik adalah kita menggunakan chemical peeling, di mana chemical peeling itu nanti kurangnya sekitar 30% untuk pengerjaannya, dibersihkan, dan nanti pada saat di rumah akan ada efek pengelupasan. Nggak perlu khawatir, pengelupasannya nggak banyak, cukup tipis-tipis, tapi ingat tangannya nggak boleh ngopek-ngopek. Biarin aja dia mengelupas dengan sempurna dengan sendirinya.
Itu tadi penjelasan super singkat dari saya. Terima kasih dan jangan lupa tonton terus channel YouTube Sechan Indonesia. Saya Dr. Rizky Rahmania Anti-Aging Medicine dari Sebu Klinik. Terima kasih dan sampai jumpa.